Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di Langkah Awal, podcast yang nemenin kamu menghadapi masa transisi dari sekolah ke kehidupan nyata. Aku Kelsa, dan di episode ketiga ini kita bakal bahas tema yang cukup bikin deg-degan, yaitu menghadapi dunia kerja. Aku gak sendirian, karena hari ini ada tiga teman aku dari jurusan DKP yang udah mulai bersentuhan langsung dengan dunia kerja. Yuk kita langsung sapa aja. Dan ini teman-teman kita. Ayo kenalan. Hai, aku Nuriska. Dulu sempat bingung banget tentang dunia kerja, tapi sekarang udah mulai terbuka karena udah coba beberapa hal. Halo semuanya, aku Indah. Sekarang lagi proses magang sambil lanjutin langkah selanjutnya untuk lulus. Hai semua, aku Laura. Senang banget bisa di langkah awal dan bahas topik penting ini. Oke, kita langsung aja ya. Gimana sih rasanya pertama kali ngadepin dunia kerja setelah lulus? Itu kaget banget ya, dunia kerja sama sekolah itu beda banget. Ritmenya cepat dan ekspektasinya juga lebih tinggi. Tapi aku belajar untuk adaptasi dan ngelatih mental. Aku juga sempat minder pas awal magang, tapi ternyata kerja itu lebih banyak komunikasi dan kerja tim, bukan sekedar skill teknis doang. Awalnya aku takut banget ditolak atau gagal, tapi setelah coba kirim lamaran dan portofolio ke beberapa tempat, akhirnya dapat juga kesempatan yang penting. Wah, keren ya. Nah, menurut kalian apa aja sih yang harus disiapin sebelum masuk ke dunia kerja? Kalau menurut aku sih yang paling penting itu portofolio ya. Soalnya itu adalah kunci untuk dikenal. Bukan cuma isinya, tapi presentasi dan ceritanya juga penting. Oh, kalau kamu? Kalau aku soft skill kayak komunikasi, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Kadang orang bisa bikin desain bagus, tapi nggak bikin sama-sama. Itu jadi masalahnya. Oh, gitu ya. Kalau kamu? Aku juga belajar buat riset tempat kerja sebelum apply. Jadi kita nggak asal masuk, tapi tahu cocok nggaknya dengan lingkungan atau proyeknya. Oh, keren. Oh, gitu ya. Nah, kalau pengalaman kerja atau magang kalian sejauh ini gimana? Apakah ada hal yang paling berkesan? Kalau aku ya, aku pernah revisi sampai 5 kali loh bikin satu desain. Awalnya kesel sih, tapi ternyata itu cuma cara mereka supaya kita lebih teliti dan lebih terbuka sama masukan. Kalau kamu? Di tempat magangku aku sempat ikut brainstorming, deg-degan, tapi itu pengalaman berharga banget. Oh, kalau kamu? Kalau aku pengalaman paling terkesan tuh pas pertama desain kita tuh dipakai buat kampanye media sosial. Rasanya tuh bangga dan kayak kerja keras kita tuh kayak dihargai banget gitu. Iya, gitu. Sekarang setelah kalian punya pengalaman, apa harapan dan tujuan kalian ke depannya setelah masuk ke dunia kerja? Aku pengen bisa gabung di studio desain yang punya visi sosial juga, supaya aku bisa bikin karya yang berdampak. Kalau kamu? Aku pengen terus berkembang dan mencoba beberapa hal bidang kreatif lain juga. Mungkin terjun ke UI atau UX maupun content creator. Kalau kamu? Aku lagi nabung buat lanjut kuliah sambil kerja. Tapi yang pastinya aku akan ada tetap di dunia desainku dan sambil belajar. Oh, luar biasa ya. Nah, ini terakhir. Kasih satu tips dong singkat untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru masuk ke dunia kerja. Jadi gini, jangan takut salah. Dunia kerja itu tempat belajar juga. Jadi jangan takut dan nikmati aja prosesnya. Percaya diri kemampuanmu, tapi tetap belajar dari siapapun. Jangan nunggu siap, kadang kamu harus ambil langkah terlebih dahulu. Nanti belajar di jalan. Terima kasih sudah dengerin episode ini. Buat kamu yang masih ragu menghadapi dunia kerja, ingat, semua orang mulai dari nol. Gak ada jalan yang langsung mulus, tapi dengan niat dan usaha, kamu pasti bisa. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman pertama di dunia kerja, yuk kirim ke kami.
bisa jadi bahasan menarik di episode selanjutnya. Sampai jumpa di langkah awal episode berikutnya. Jangan takut melangkah, karena dunia kerja bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru kamu. Bye-bye.